Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Yai, Ustadz Yayang. Mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Ibanatul Ahkam, yang mana dalam kajian ini kita akan membahas babu sifatis sholah, yang mana di dalam bab ini kita akan mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan saya akan membacakan hadisnya Pak Yai. Nanti Pak Yai akan menjelaskan apa maksud dari hadis tersebut. Mari kita mulai Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An Abi Hurairah, katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya muga ngaridoan sa Allah Gusti Allah anhu ka Abu Hurairah. Anna nabiyya sayaktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadauh Kanjeng Nabi, idza kumtum di mana-mana ngadeg aranjeun ila sholati pikeun ngalaksanakeun salat, fa asbig maka kudu nyampurnakeun anjeun al wudu'a kana wudu, sumastakbil salajengna kedah madep anjeun al kiblata ka kiblat, fakabir teras kedah takbir anjeun, sumakro salajengna kedah maca anjeun makana ayat tayasaro gampang itu emak minal Qur'ani tina Al-Qur'an, sumarka salajengna kedah ruku anjeun hatta tatmainna sehingga yen tumaninah anjeun raqian barina ruku, sumarpa salajengna kedah cengkat anjeun hatta ta'tadila sehingga yen itidal anjeun qaiman barina anu ngadeg, sumasjud salajengna kedah sujud anjeun hatta tatmainna sehingga yen tumaninah anjeun sajidan barina anu sujud, sumarfa salajengna kedah cengkat anjeun hatta tatmainna sehingga yen tumaninah anjeun jalisan barina anu calik, sumasjud salajengna kedah sujud anjeun hatta tatmainna sehingga yen tumaninah anjeun sajidan barina anu sujud, sumaf'al salajengna kedah midamel anjeun zalika kana itu kaifiatus shalah anu disebutkeun fi sholati kadina salat anjeun kulliha tegesna sadayana itu shalah. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis saha asabatu imam anu 7, imam hadis anu 7, wal lafdu sareng ari lafad hadisna lil Bukhari milik Imam Bukhari, walibni majahin sareng eta tetep milik Ibnu Majah biisnadin kalawan biisnadi muslimin kalawan sanadna Imam Muslim, hatta tatmainna qaiman ari hadis hatta tatmainna qaiman, hatta tatmainna sehingga yen tumanina anjeun qaiman barina anu ngadeg. Itulah Pak Yai hadis yang akan kita bahas. Monggo Pak Yai untuk menjelaskan hadis tersebut. Silakan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu kalau mayaman hadana ilal islami wal iman wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin unjila bil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladina jahadu fitanfidi ta'limil Islam wa tabi'in wa tabi'ihim linairir rahman, amma ba'du. Santriwan dan santriwati yang kami cintai, berkatan kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kajian kitab Ibanatul Ahkam dan yang kedua kitab Ihanatul Thalibin. Saya ini akan menjelaskan hadis sifatus sholat. Sifatus sholat ini adalah kaifiatus sholat, bagaimana caranya Nabi Muhammad mengajarkan sholat kepada salah seorang sahabat. Tapi di dalam hadis ini, kalau di dalam kitab-kitab yang biasa, kitab seperti Ihana,
ada rukun sholat, ada syarat sholat. Dalam hadis ini digabung antara rukun sholat dan syarat sholat, dan memanai hadis ini ada memanai hadis secara mantuk, ada di dalam kalimatnya, ada memahami secara mafhumnya. Kalau memahami hadis secara mafhumnya, ini perlu ada alatnya, perlu ada ilmu sorof, ilmu nahu, ilmu balagoh. Jadi tidak bisa mengartikan tanpa ilmu tersebut. Idza kumtum, dalam kalimat idza kuntum itu, idza itu adalah kalimat harap syarat, yang artinya idza itu adalah harap syarat yang menunjukkan kepada zaman istiqbal. Jadi itu kalau di dalam bahasa Inggris ini namanya itu conditional clause gitu, karena ada harap syarat if itu idza itu. Jadi idza kumtum, apabila, kumtum fi'il mudhari, tapi kalau ada ida akan telah, jadi future past future continuous tense gitu ya. Jadi ida kumtum itu artinya apabila berdiri akan melaksanakan sholat. Pemahaman hadis ini ada 3 dalam ida kumtum itu. 1, bahwa sholat itu harus berdiri. Ada khusus di dalam ayat yang menunjukkan bahwa sholat itu apabila bisa berdiri, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, dan apabila tidak bisa duduk sambil berbaring, dan apabila tidak bisa berbaring sambil terlentang. Untuk ayat Qur'annya, hadisnya dibacakan oleh Ustadz Yayang. Qolali umrah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Annahu kana sayaktasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta parantos ngadawuh kanjeng Nabi Imran bin Husaini ka Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu muga ridwan saha Allah Gusti Allah anhuma kaitu Imran bin Husain. Sholli kedah salat anjeun ko iman barina anu ngadeg, pa illam tastati mangka upami henteu mampu anjeun pakoidan mangka barina calik, pa illam tastati mangka upami henteu mampu anjeun calik, pa ala jambin mangka nyangigir. Jada parantos tambihan saha an-Nasai, Imam Nasai, fa illam tastati pamustalqian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kana lapad anu nembe. Fa illam tastati mangka upami henteu mampu anjeun kana nyangigir pamustalqian mangka barina nangkarak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu henteu ngaberatkeun sa Allah Gusti Allah nafsan ka manusia illa wus'aha, angin sesuai kemampuanna itu nafsa. Jadi hadis itu bisa diartikan oleh hadis, dan hadis diartikan oleh hadis lagi, dan memahami hadis itu bisa juga diartikan oleh para ulama. Kalau tadi itu idza kumtum ila sholah, apabila berdiri akan melaksanakan sholat, cukup segitu. Jadi kalau bagaimana itu berdiri yang baik itu ditulis di dalam kitab Fathul Mu'in. Bagaimana caranya berdiri, wayusanu disunatkan, wayusanu ayupariko bayna qodamaihi bisibrin, disunatkan apabila berdiri itu telapak kaki itu direnggangkan bisibrin sejengkal. Cok dipraktekkan Ustaz Yayang bagaimana berdiri. Jadi ayu pariko ulah diantel, jangan dirapatkan itu telapak kaki. Ayu pariko bayna qodamahi bisibrin wa yukrahu ayu qadima ihdarijlaihi, dan makruh apabila kakinya salah satunya diketebankan.
Wa ayul siko, dan dimakruhkan juga dirapatkan qadamaihi. Jadi tidak boleh dirapatkan dengan terlalu renggang, kira-kira sejengkal itu, sebagaimana ditulis di dalam kitab Fathul Muin. Itu yang pertama. Yang memahami hadis yang kedua, idza qumtum ila sholat, itu karena akan sholat itu perlu ada niat. Mengapa itu? Sebab dalam hadis innamal amalu biniat, artinya innamasyiatul amal biniat, segala pekerjaan itu tanpa niat tidak sah gitu. Tapi dalam niat itu ada kaifiatuniyah. Kaifiatuniyah itu di dalam kitab Fathul Muin halaman 128. Yang pertama adalah al-qasdu bil qalbi lihobari inamal amalu biniat payajubya. Jadi yang pertama adalah qasdu pilihi. Jadi kalau sholat duhur misalnya, niat saya mengerjakan, bermaksud saya mengerjakan. Yang kedua wata'yinuha, dan menentukan jenis sholatnya. Yang ketiga adalah niatu pardin, menyebutkan pardunya. Jadi kaifatu niat itu, satu ada tempat niat di dalam hati, yang kedua ada kaifatu niyah, syarat berniat. Ini ditulis dalam kitab Ianatut Thalibin. Yang pertama adalah qasdul fi'li. Misalnya contohnya mau sholat duhur, Allahu Akbar, di dalam hati itu bermaksud saya mengerjakan sholat fardu duhur. Jadi menyebutkan fardunya, menyebutkan jenis sholatnya gitu. Itu kaifiatun niat. Lalu kapan kita niat? Di dalam idza qumtum ila sholat itu ada mana lagi? Niat itu dilaksanakan pada waktu takbiratul ihram. Mengapa sholat dilaksanakan pada waktu takbiratul ihram? Sebab menurut kitab Ibanatul Ahkam yang disebut niat adalah tahrimuha at-takbiru wa tahlilu as-salam. Sholat itu dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Itu adalah praktek daripada niat. Jadi ketika Allahu Akbar, niat di sana. Misalnya sholat duhur, Allahu Akbar, di dalam hati itu saya bermaksud mengerjakan sholat fardu duhur. Kalau kita sholat tahajud, niat saya mengerjakan sholat sunat tahajud, itu wajib. Yang pertama, yang ketiga takbiratul ihram. Yang disebut takbiratul ihram itu di dalam kitab Ibanatul Ahkam yang disebut takbiratul ihram itu adalah alamatu duhuli fi sholat, cirinya masuk sholat. Di dalam itu arti takbiratul ihram. Kalau menurut Fathul Muin, yang dimaksud takbiratul ihram adalah li'annal musolliya yahrumu alaihi maka nahalaluhu qoblahu min mubsidati sholat. Artinya orang yang sholat adalah haram apabila mengerjakan yang boleh sebelum sholat, min mubsidati sholati, tina hal-hal yang merusak kepada sholat. Artinya takbiratul ihram itu pekerjaan-pekerjaan yang sebelum sholat halal, tapi kalau sudah takbiratul ihram itu haram dikerjakan. Seperti makan, sebelum sholat boleh makan, tapi waktu sholat tidak boleh makan. Sebelum sholat kita berbicara dengan orang lain halal, tapi kalau udah takbiratul ihram tidak boleh berbicara. Artinya tidak boleh bekerja dan berbuat selain pekerjaan sholat. Itu artinya takbiratul ihram. Jadi itu maknanya takbiratul ihram. Terus Pak Yai, ini di dalam takbiratul ihram kan biasa di kita itu ada perbedaan-perbedaan dalam misalkan dalam hal mengangkat tangan. Nah, bagaimana penjelasan Pak Yai mengenai
mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram. Mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram menurut kitab I'anah Ida kabaro, tidak dalam hadis. Ida kabaro apabila bertakbiratul ihram ja'ala yadaihi. Ja'ala itu mengangkat kedua tangannya hadwa man kibaihi, sejajar dengan bahu sejajar. Ataya udah aku lupa makano Pak Ida terus yang Terus penjelasan sesuai sesuai pas bahu itu seperti apa Pak Haji? Tangannya seperti apa? Begini. Mungkin di situ ada ya Pak Haji. Ya. Hadwa mangkibahi. Ijarun wa mukilun wal mankan. Wal makna yarfa'u yadaihi ingda takbiratul ihrami bihaisu tudahi asabi'uhu ala udunaihi wa ibhamahu sahmatai udunaihi warohatahu mankibahi. Maksudnya itu apa Pak Kiai? Ya, pertama ibahah itu ibu jari itu harus sejajar dengan pentil. Sahmatai itu cuping kalau cuping ya, cuping dua. Terus ada jari ramo pas telinga, sejajar dengan telinga gitu. Jadi jempol itu pas pada cuping atau anting-anting ya Pak Haji. Ya. Oke. Dan jari-jari itu pas pada ujung telinga. Ya. Kalau digambarkan mungkin seperti ini ya Pak Kiai. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi di kesimpulannya di dalam rukun sholat itu yang pertama berdiri, ada cara berdirinya yang disebutkan tadi. Yang kedua di sana ada niat, yang ketiga ada takbiratul ihram. Itu yang ketiga adalah takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram yang benar, bagaimana niat yang benar, itu cukup diperhatikan. Sebab ini semua termasuk rukun sholat. Berdiri rukun sholat. Yang disebut rukun sholat itu adalah ma wajaba wan qata'a, sesuatu yang berhenti. Kalau syarat itu majaba wastamaro. Jadi kalau sholat berdirinya tidak seperti yang dijelaskan, tidak jadi sholatnya. Kalau dalam sholat niatnya tidak persis yang disebutkan tadi, bagaimana kaifiatul niat, bagaimana kaifiatul takbiratul ihram, sholatnya itu tidak jadi. Sebab tidak setiap sholat itu jadi. Sebab sholat itu orang yang sholat juga pan bisa masuk neraka wel kalau tidak tahu ilmunya gitu, kalau tidak tahu sumbernya dari mana dan bagaimana caranya. Itulah untuk sementara yang disampaikan saat ini. Insya Allah besok akan lanjutkan bagaimana mengangkat dua tangan dan dua iftitah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya pada pembahasan kali ini kita baru membahas 3 rukun sholat ya Pak ya. Ya. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, dan ketiga berdiri. Ya. Ya, jadi niat itu qasdu fi'lin muqtaranan bi fi'lihi. Ya. Bermaksud pada satu sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya dan tempatnya di hati. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan tadi disebutkan oleh Pak Yai bahwa takbiratul ihram itu adalah tanda sebagai masuknya sholat dan sebagai pencegah seseorang melakukan hal-hal yang dibolehkan sebelum sholat. Terus yang ketiga berdiri. Ya, berdiri itu kan bagi yang mampu. Kalau tidak mampu boleh sambil duduk dan seterusnya. Jadi terima kasih Pak Yai atas penjelasannya, dan terima kasih juga pada Ustadz Yayang dan para pemirsa. Untuk kali ini kita baru membahas 3 rukun sholat. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas rukun-rukun sholat yang belum kita bahas gitu ya. Terima kasih Pak Yai atas kesediaannya untuk hadir di sini, Ustadz Yayang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya doakan mudah-mudahan Pak Yai
terus semangat dalam memberikan ilmu kepada kami semua, diberikan kesehatan dan panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin kita sudahi kajian malam hari ini. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Marwah Zakiyah. Saya mengajak kalian semua untuk menonton channel YouTube-nya Kiai Haji Ate Musodik Bahru, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik share, like, and subscribe channelnya Kiai Haji Ate Musodik Bahru. Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan di channel YouTube Bapak Kiai Haji Ate Musodik Bahru. Meraih cinta, menggapai cita, mewujudkan cita-cita. Dadah. Jangan lupa saksikan di channel YouTube Kiai Haji Ate Musodik Bahru. Insya Allah berkah. Jangan lupa saksikan di channel YouTube Kiai Haji Ate Musodik Bahru. Mudah-mudahan bermanfaat.